Nah, maka dari itu sebelum menyatakan pendapat, di dalam rapat Komisi 10 itu, apakah Mas Dani sudah tahu terkait dengan peraturan kode etik ini? Sudah tahu, Sudah tahu, ya, sudah tahu yang tapi mulia. merasa kira-kira melanggar nggak Ya, peraturan DPR RI ini? ya, itu kan dianggap melanggar ketika ada salah satu bagian daripada masyarakat yang merasa itu tidak patut. Seandainya seandainya ada masyarakat yang merasa, dan menurut saya kan hanya satu yang merasa itu tidak patut kan, karena tidak sesuai dengan norma yang diyakininya. Ya, Dengan Komnas Perempuan merasa itu melanggar norma yang mereka yakini, ya, meskipun itu tidak dianggap bertentangan dengan Pancasila kan. Harusnya kan, bagi saya tetap norma itu adalah Pancasila, gitu. oke, Bagi saya pribadi yang mulia. ya, Jadi kebetulan ada yang merasa itu normanya berbeda kan, seperti masalah seksis. ya, Bukannya saya sok pinter yang mulia, seksis itu kan bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Indonesia pun nggak ada norma seksis, itu kan nggak ada. Atau gender juga bahasa Inggris. Maka dari itu saya tetap bertahan norma itu adalah Pancasila, bukan norma yang dihadirkan dari dunia barat. Begitu menurut saya yang mulia, kalau baik. memang salah mohon arahan. Bagaimana terkait dengan etika dan moral? Pandangan Mas Dani gimana? Ya, etika dan moral itu misalnya, menurut saya misalnya saya duduknya kakinya di atas, itu mungkin bertentangan dengan etika dan moral yang mulia. Tapi kalau soal pendapat masalah gender, seksis dan lain-lain itu kan pandangan soal pemikiran. Oke, Pemikiran bisa berbeda. Selama saya meyakini bahwa pemikiran saya tidak berbeda dengan Pancasila dan norma-norma itu adalah selalu tetap Pancasila yang kita junjung, bukan norma dari dunia barat. oke, Dan saya merasa Komnas Perempuan ini menjunjung tinggi norma-norma kebarat-baratan. Bukan norma perempuan, norma-norma kebarat-baratan. Menurut saya pribadi gitu. Sehingga kalau dibolehkan berdebat dengan Komnas Perempuan, saya akan debat mereka. Masalah etika dan masalah moral yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu, Yang Mulia. kita di sini tidak mau mengarahkan untuk masalah Iya, debat berdebat, iya, Mas Yang Dani. Mulia. Tapi kita merasa bahwa lisan yang kita ucapkan juga harus memikirkan banyak orang, apalagi Mas Dani sebagai public figure dan juga anggota DPR RI tentunya banyak yang memperhatikan. Jadi pemikiran out of the box yang Mas Dani ucapkan, menurut Presidium Nasional Koalisi Kawal Merah Putih yang melaporkan ini adalah jadi out of moral. Artinya bagi mereka jadi Bagi bukan hanya mereka, iya, ya, jadi bukan hanya Komnas Perempuan tapi juga ya, sudah melebar ini Mas Dani kemana-mana dan kami sebagai MKD wajib ya untuk meminta klarifikasi dan juga ya, menanyakan terkait dengan hal tersebut. ya, Seperti itu. Jadi kita tidak mau mengarahkan ya. masalah berdebat ini. Siap, Yang Mulia. Dan Jadi intinya begini, Yang Mulia. Intinya pokoknya sesuatu yang out of the box sepatutnya tidak dibicarakan di sidang gitu. bukan, mungkin pemilihan diksi bahasanya bisa lebih uh, baik lah, bisa Oke, lebih baik. Ya, siap Yang Mulia. kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Mas Dani, mungkin tidak semua perempuan bisa menerima bahwa satu laki-laki istrinya 4 seperti itu. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin kalau mungkin Mas Dani berbicara di forum antara teman-teman nggak apa-apa, tapi dalam forum sidang rasanya itu harus dihindari. Siap Yang Mulia. Terima kasih. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kita sebelah kanan dulu Pak Magyud. Pak yang mulia, Pak Adang silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hasan Basri dan juga Pak Tommy Kurniawan. Dari diskusi tadi saya masih melihat teradu nih, masih mempermasalahkan masalah kepatutan. Nah, mungkin titipan saya bahwa agar lebih membaca kembali ketentuan-ketentuan kode etik yang ada di DPR, kalau kita perdebatkan kembali, memang bisa berdebat. Tapi sebagai anggota DPR, apapun juga kita tidak bisa berbicara seenaknya saja.
Jadi setuju tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Tommy Kurniawan, ini bukan berdebat, tapi saya ingin menggarisbawahi oleh Yang Mulia Hasan Basri dan Tommy Kurniawan, ini masalah kepatutan. Diingat ya, masalah kepatutan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kedua, pertanyaan saya, apakah saudara merasa menyesal dengan ucapan yang telah saudara sampaikan? Nanti jawabannya ya. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, betul-betul juga pertanyaan hampir sama, bahwa kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kode etik yang begitu sangat tinggi dan dihormati, sehingga adanya Mahkamah Kehormatan Dewan, ini menjadi perhatian, tidak hanya untuk teradu, ya, tetapi juga untuk seluruh anggota Dewan. Untuk itu, ucapan teradu melesetkan nama seorang dari porno menjadi porno, walaupun sudah terjawab tadi ya, apakah itu merupakan suatu hal yang merupakan slip of tongue yang tadi disampaikan, dan itu betul-betul dari hati yang sangat mendalam, Anda menyesali masalah tersebut. Dan pertanyaan yang sama, apakah saudara menyesal atas ucapan tentang porno menjadi porno tersebut? Untuk diingat bahwa kita berbicara di ruang ini adalah berbicara tentang etika, tidak berbicara tentang perdebatan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kami persilakan Yang Mulia Pak Mangyur. Mau dijawab dulu atau nanti? Nanti aja. Nanti aja ya. Oke. Kita persilakan jawab dulu biar nanti mungkin Pak Mangyur ini jaksa ini lebih tajam lagi pertanyaan ini. Oke, kami persilakan. Siap. Kalau yang namanya slip of the tongue, saya di acara tersebut saya langsung minta maaf. Jadi semua wartawan waktu itu ada juga di sana, dan saya yakin semua wartawan juga merasa bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan dan benar-benar slip of the tongue. Dan tentunya semua slip of the tongue pun kan namanya juga kesalahan tentunya ya. Tentunya kesalahan yang harus disesali dan harus dimohonkan maaf kepada yang bersangkutan, karena memang tidak ada tujuan untuk merendahkan atau apapun, karena seumur hidup saya dari lahir sampai sekarang umur 53 tahun, saya nggak pernah punya rekor atau catatan untuk merendahkan suku atau agama yang lain. Jadi saya rasa semua wartawan yang hadir yang di sini maupun yang di sana juga yakin bahwa tidak ada unsur kesengajaan, dan saat itu juga tidak ada kemarahan atau apapun. Kalau memang itu dirasa ada unsur kesengajaan, saya yakin saudara RP langsung marah di tempat. Semua wartawan yang ada di sini yang mungkin juga ada di sana juga tahu bahwa saudara RP juga tidak terlihat marah atau tersinggung atas slip of the tongue saya gitu. Jadi tentunya kalau memang dianggap itu kesalahan, dan kalau memang slip of the tongue ada kesalahan, ya pasti langsung saat itu saya sudah minta maaf gitu. Dan kalau dibilang menyesal soal segala macam, ya tentunya sebagai anggota DPR biasa, saya menghormati semua senior-senior pimpinan DPR, dan tentunya saya akan mengikuti apa saja yang diarahkan oleh bapak-bapak pimpinan yang mulia. Cukup, ada tambahan Yang Mulia? Terima kasih Yang Mulia. Jadi mungkin perlu penegasan tentang merasa salah dalam konteks slip of tongue tersebut dan meminta maaf terhadap hal tersebut. Benar, saya kalau slip of the tongue tentunya ya memang slip of, namanya juga slip, tetap aja kesalahan kan slip. Ya tentunya memang saat itu juga saya sudah minta maaf gitu. Terima kasih. Kami persilakan Yang Mulia Pak Mangyur.